Vaksin AstraZeneca yang diisukan ada kandungan babi membuat umat Islam di Indonesia khususnya Jember takut. Namun Ketua MUI Jember Kiai Abdul Haris mengatakan bahwa vaksin tersebut aman dan tidak ada larangan untuk digunakan. Karena ada pertimbangan kondisi yang mendesak atau darurat, sehingga hal yang terlarang pun akan diperbolehkan apalagi jika tidak ada pilihan lain. Oleh sebab itu, Kiai Abdul Haris menegaskan kepada masyarakat Jember untuk tidak khawatir dengan vaksin baru, yaitu jenis AstraZeneca. Realitasnya sekarang semua rebutan vaksin, misalnya kan, realitasnya kan begitu, semua rebutan vaksin. Jadi tidak semua negara sekarang itu mendapatkan jatah atau dosis yang dibutuhkan untuk melakukan vaksinasi seluruh warganya. Realitasnya kan begitu. Ya kita dari sekian ratus juta ya, yang harus divaksin, kita dapat hanya berapa. Jadi masyarakat tidak perlu resah misalnya seperti itu, karena kondisinya memang semuanya itu dalam konteks kedaruratan. Kedaruratan itu maksudnya ya kalau dalam kaidah itu kan begitu, ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang sifatnya darurat itu bisa memperbolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Kalau seandainya memang ada pilihan, ya silakan milih yang suci dulu. Tapi kalau seandainya ini nggak ada pilihan, berapa juta yang dikirim ke kita, kan begitu. Dan itu sangat kurang. Oleh sebab itu sekarang kiai-kiai memberikan contoh di Jawa Timur misalnya, itu akan melakukan. Ketua MUI Jember tersebut menambahkan bahwa untuk meyakinkan masyarakat, maka para kiai di seluruh Jawa Timur melakukan vaksinasi juga. Hal itu untuk meyakinkan santri maupun masyarakat muslim di Indonesia untuk mendukung program vaksinasi pemerintah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ya Allah. Berikut adalah kejadian 4 perahu nelayan yang diterjang ombak setinggi 3 meter di pelawangan pantai Pancer Puger. Akibat kerasnya terjangan ombak, 4 perahu nelayan terbalik dan mengalami kerusakan cukup parah, dan 1 nelayan atas nama Mat Yasin warga desa Harjo Kuncaran, Kecamatan Sumber Majing Wetan, Kabupaten Malang, hingga terseret ombak dan hingga saat ini masih belum ditemukan. Menurut nelayan setempat, ombak setinggi 3 meter ini terjadi sejak tanggal 21 Maret 2021. Proses pencarian korban yang hilang tersebut pun terhambat karena ombak saat ini masih tinggi. Itu mas, Ya, seperti apa gitu? memang gelombangnya besar mas. Terus? Jadi malam kan bareng-barengan itu mas. Jadi tidak bisa menghindari mas. Seperti setinggi apa kira-kira? 2 meter, 3 meter mas. Ada berapa perahu yang Garam. ini? 3 tadi malam. Orangnya 1 yang nggak ada mas. Itu nelayan sini atau Nelayan sini. Ya sini yang hilang. sampai sekarang belum ketemu Pak? Belum ketemu, masih dicari itu mas. Ombak besar ini sejak kapan ini Mas? Tadi malam mas. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Setelah melakukan pencarian selama 3 hari, akhirnya Nengah Agus Kurniawan, korban tenggelam di Sungai Kalimayang, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Korban ditemukan 3 km dari lokasi korban tenggelam dalam kondisi tubuhnya sudah membengkak. Tim Basarnas langsung mengevakuasi korban ke puskesmas dan diserahkan kepada pihak keluarga yang rencananya akan dimakamkan di Bali. Hari ini kita melaksanakan operasi SAR hari ketiga. Tadi kita mendapatkan info jam 6.30 dari warga yang disampaikan ke posko. Setelah itu kita tindak lanjutin info tersebut. Ternyata info tersebut benar. Setelah itu kita langsung melaksanakan evakuasi terhadap korban tersebut. Posisinya tadi berjarak dari tempat kejadian itu sekitar 3 km. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pasca terjadinya laka laut, 4 perahu dihantam ombak dan 1 orang dinyatakan hilang. Kini Basarnas Jember bersama SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban atas nama Mat Yasin, asal desa Harjo Kuncaran, Kecamatan Sumber Majing Wetan, Kabupaten Malang, yang saat ini tinggal di Mandaran, Kecamatan Puger. Pencarian di hari kedua dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu karet di sekitar lokasi kejadian, di mana keempat perahu dihantam ombak di pelawangan pantai Pancer Puger. Selain itu, tim Basarnas juga melakukan penyisiran di wilayah Kepulauan Nusa Barong. Baik, terima kasih. Hari ini kita telah melakukan
penyisiran hingga Nusa Barong, seru pertama, dan seru kedua ada penyisiran seru darat. Untuk tanda-tanda sementara masih nihil. Masih nihil gitu ya. Mas, untuk kedepannya, untuk proses kita akan melakukan operasi pencarian hingga hari ke-7. Sekarang hari kedua. 5 hari ke depan kita akan melakukan penyisiran. Jika seandainya korban belum diketemukan. Hambatan hari ini gelombang kita benar-benar gelombang yang sangat tinggi hari ini, Pak. Sementara itu proses pencarian korban laka laut ini akan terus dilakukan hingga hari ke-7 pasca terjadinya laka laut di pelawangan Pantai Puger yang menenggelamkan 4 perahu nelayan dan 1 korban dinyatakan hilang. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kabupaten Jember memang sampai saat ini belum mempunyai APBD, bahkan Ketua DPRD Jember Idkon Syauki mengaku belum menerima draft kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Jember tahun 2021. Idkon mendengar kabar dari sejumlah pejabat Pemkab bahwa ternyata hingga saat ini proses penyusunan KUA PPAS masih belum selesai dan proses input data ke SIPD juga masih belum rampung. Menurut Idkon, APBD Jember tidak mungkin bisa diselesaikan bulan Maret. Oleh karena itu, Bupati diminta untuk segera mengirimkan KUA PPAS APBD. Nyusun KUA PPAS, otomatis SIPD yang lama, yang dari Bupati Faida dulu, itu harus super usernya, itu harus dihapus dan diganti super user baru. Dan ini butuh proses. Info yang saya terima ini ya, jadi inilah kenapa sampai detik ini DPRD belum menerima surat maupun dokumen apapun dari Bupati. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Di Pasar Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, harga cabai yang tinggi bukannya mengalami penurunan, tapi justru terus mengalami kenaikan secara signifikan. Bahkan harga cabai keriting merah sudah menjadi Rp120.000 per kilogram, padahal 1 bulan lalu masih di kisaran Rp100.000 per kilogram. Cabai hijau masih di angka Rp33.000 per kilogram, sedangkan jenis cabai putih masih di harga Rp29.000, namun kurang diminati oleh pembeli. Rata-rata cabai bisa bertahan sampai 4 hari, setelah itu cabai akan membusuk dan tidak laku untuk dijual. Oleh karena itu, sebelum membusuk, para pedagang menyiasatinya dengan menjual kepada para pedagang bakso, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Apa Bu? Makin telur. Saya napa sebiru? Sebiru. Semerah? Semerah 120. 1 di polo. Atau di pondok. Ongke apa gun? Ongke. Malam berapa Bu? Macet Bu. Matah di polo mundur malam lah. Tegumur saben sapoh Pak. Berarti ongke di polo Bu? Oke. Saben berapa bulan kira-kira Bu? Tapi enten tak sebulan Pak. Paling setengah bulan. Atos sejual nah. Makin 1 di polo. Berarti ongke. Ongke. Bu, tapi ini kok ke kota berapa hari Bu? Paling ngapi 3 hari pun alum pun Pak. Elop Bu? Elok nih ke Pak. Ini kan 2 hari elok pun. 3 hari. Mentang ngapi Bu? Dari rumah Bu? Boleh mentang ngapi ya petek. Petek dari rumah Bu? Petek pergi ke baksoan. Oh, jual Bu? Jual modern. Wah. Mulai bocor Pak. Penyebab mahalnya harga cabai karena cuaca buruk menyebabkan tanaman cabai banyak yang mati terendam banjir genangan. Para pedagang di Umbul Sari terpaksa memasok komoditas cabai dari Bondowoso dan Situbondo karena suplai dari petani Jember sangat langka. Pak, sekarang harga cabai kalau merah ini berapa Pak? Ambilnya ini bukan jualan ya. Ambilnya 105.000. Terus jualnya berapa Pak? Jualnya 110 cuma hasil 5.000. Pak, ini penyebabnya kalau naiknya cabai itu gara-gara banjir. Banjir Pak? Iya, soalnya sawah itu semuanya kan ditanami cabai itu kan mati semua. Gitu. Dari Umbul Sari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. AS ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi Pasar Manggisan Jember yang merupakan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang atau berat bangunan pasar tahun anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
Tersangka AS sebelumnya dimasukkan dalam daftar pencarian orang DPO sejak Januari 2021 karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Jember untuk diperiksa sebagai tersangka walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang. Hingga kemudian tersangka AS diamankan di Lumiere Hotel. Selanjutnya tim tabur segera mengamankan yang bersangkutan tanpa perlawanan dan selanjutnya dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan guna diserahkan kepada tim penyidik Kejaksaan Negeri Jember. Usai dilakukan swab antigen, AS lalu langsung diterbangkan ke Surabaya kemudian dengan perjalanan darat ke Kejari Jember. Sampai di Jember sekitar pukul 9 malam pada Rabu 24 Maret 2021. AS yang merupakan warga Bima 56 tahun ini langsung ditangani tim pidana khusus Kejari Jember. Dan setelah itu langsung dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2 Jember. 45 menit waktu Indonesia bagian Barat telah berhasil ditangkap DPO perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jember atas nama AS. DPO itu sudah ditetapkan sejak di awal tahun ini ya Pak Agus. Dan alhamdulillah berkat kerjasama dengan tim dari Adiaksa Monitoring Center, rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan juga Pak Kasipisus dan jajarannya, kita telah berhasil menangkap DPO atas nama AS terkait dengan perkara Pasar Manggisan. Dan alhamdulillah hari ini yang bersangkutan sudah bisa dibawa kembali ke Kejaksaan Negeri Jember untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kalau tidak segera dilaksanakan karena sudah merasakan Kerajaan II. Balai Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember didatangi oleh puluhan warga perwakilan dari Dusun Kerajaan II. Mereka melaporkan beberapa permasalahan yang terjadi di wilayahnya, termasuk kasus oknum kasun dan oknum pamong desa atau bayan, yang diduga melakukan beberapa kesalahan fatal dan meresahkan warga. Salah satunya yakni dugaan pungli yang dilakukan oknum tersebut kepada sejumlah warga yang hendak melakukan pengajian memperingati 1000 hari kematian keluarga. Oknum tersebut meminta sejumlah uang sebesar Rp600.000 dengan alasan uang keamanan di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya satu warga, ternyata ada 2 yang menjadi korban dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tersebut. Itu yang tahu Membayar berapa Pak? Katanya 600. Ya saya sendiri bilang cuma yang kena itu Bu Man itu kemarin. Ada berapa banyak lah warga yang kena? Masih 1 kalau Al-Mubarok itu 2 itu. Siapa yang narik Pak? Ya yang berangkat. Keinginnya desa harus apa itu kampung diganti, kayaknya harus turun, harus diganti dan pilihan tes karena banyak generasi kita itu mencalonkan. Sementara itu, PJ Kepala Desa Wringin Agung, Fahrur Asrori, sangat terkejut dan merasa kecolongan terhadap kasus ini. Ia mengaku baru tahu berdasarkan laporan warga. Pihaknya berjanji akan segera memanggil kedua oknum tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan TNI dan juga Polri. Kades Fahrur Asrori juga akan tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. Nanti kita tetap mengambil langkah-langkah kaitannya dengan itu karena ini juga kita baru dengar sekarang. Nanti kita bersama 3 pilar memanggil yang bersangkutan, ya semuanya kita akumulasi apa yang disampaikan masyarakat nanti kita sampaikan konfirmasi seperti apa dari Pak Kapolnya, Pak Bayannya. Setelah itu kita baru mengambil tindakan karena saya juga kita berprinsip mempunyai praduga tidak bersalah kan, itu harus kita pegang bersama. Kaitannya dengan masalah pungli tadi karena baru dengar di telinga saya sekarang, mungkin nanti secepatnya saya ambil tindakan untuk segera kita panggil kebenarannya. Selain dugaan pungli, puluhan warga juga melaporkan tindakan oknum tersebut yang memecat perangkat RT atau RW tanpa prosedur yang jelas. Dari Jombang, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Di wilayah Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Jember, saat ini sudah mulai memasuki musim panen padi. Untuk hasil panen tahun ini di wilayah Ambulu, kualitas padi relatif sangat baik.
Meskipun kualitas hasil panen cukup baik, hal tersebut tak membuat petani setempat senang. Sebab memasuki masa awal panen tahun ini, harga jual masih di bawah rata-rata, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para petani. Untuk harga padi kering sawah saat ini turun menjadi Rp3.700 hingga Rp3.800 per kilogramnya, yang sebelumnya seharga Rp4.000 sampai Rp4.200 per kilogramnya. Menurut para petani, dengan harga jual saat ini dinilai tidak sebanding dengan biaya operasional. Harga padi untuk saat ini mainnya 37-38. Harga KS. Kering sawah. Oh, kering sawah. Iya. Banyak keluhan. Masalah sekarang apalagi ada tambahan. Ini ada serangan hama, otomatis kan biaya untuk perawatan kan mana tambah. Jadi kalau kita di pasar dipatok harga 37-38 untuk petani kakak ya kalah lah kamarnya. Kalah gitu. Ya harga tidak ya minimal itu 4.000 lah. Harapannya ke depan ya untuk petani mohon untuk diperhatikan dari pemerintah lah, Pak Hendy yang terhormat, mudah-mudahan bisa menanggapi keluhan-keluhan dari petani dengan biaya yang tambah sekarang, apalagi ada serangan-serangan hama seperti ini, otomatis biaya untuk perawatan pertanian makin tambah. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Petugas BPBD dan relawan langsung melakukan evakuasi pohon tumbang di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari. Pohon tersebut tumbang usai diterbang hujan deras yang disertai angin kencang. Akibat kejadian ini, satu pengendara kendaraan roda 2 mengalami luka-luka akibat tertimpa pohon saat melintas. Namun beruntung korban hanya mengalami luka-luka. Namun untuk kendaraan roda 2-nya mengalami kerusakan yang cukup parah. Korban mengaku tidak terlalu ingat kejadiannya karena berlangsung begitu cepat. Ia hanya ingat saat melintas tiba-tiba ada suara keras dan merasakan sesuatu menimpa punggungnya. Sampai tadi mau kemana? Habis COD-an. Habis COD-an? Oh, jual online? Iya. Oh, terus habis itu tadi mau kemana rencananya? Mau pulang. Mau pulang. Sendirian tadi? Sendirian ya. Ketimpa pohon itu langsung? Iya. Nggak tahu lah ada pohon jatuh. Oh. Jadi biasa aja nih, orang-orang dipukul dari belakang. Jadi kayak langsung jatuh aja. Ya kan lukanya luka apa? Jadi gerak. Beda gerak ya? Sama punggung sakit. Selanjutnya, korban langsung dibawa oleh petugas BPBD dan warga ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, untuk mengantisipasi kemacetan, petugas BPBD langsung mengevakuasi pohon ke tepi jalan. Kita dapat laporan dari masyarakat terkait adanya pohon tumbang yang menyebabkan jatuhnya korban, menimbulkan korban. Jadi tadi ini lokasinya di Jalan Jawa, depan Dinas Pariwisata Jayaan. Tadi mengenai satu orang pengendara dan mengalami luka bagian tangan serta punggung. Dan saat ini korban dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.